Belakangan, nama Mahfud kembali mencuat ke publik setelah berani melawan para DPR di Senayan yang mencecar banyak pertanyaan. Mahfud MD langsung didukung oleh hampir masyarakat Indonesia karena dianggap mewakili rakyat untuk membenahi dan mengobati borok dari sistem jahat yang dibuat oleh para oknum yang korup. Apa yang dilakukan Mahfud MD seakan memberi secercah harapan bagi rakyat yang berjuang untuk membenahi bangsa, karena rakyat sudah bosan dengan ulah wakil rakyat yang justru untuk kepentingan golongannya. Sebelumnya, Mahfud juga getol bongkar ulah kelompok yang membuat rugi negara. Mantan Ketua MK ini berhasil membongkar beberapa kasus besar di Kabinet Presiden Jokowi Jilid 2. Mulai dari kasus korupsi Asabri, kasus korupsi satelit di Kemhan, memburu penghutang BLBI, kasus Sambo dan sengkarut di tubuh Polri, dan yang terbaru terkait kasus korupsi Gubernur Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD bercerita mengenai berbagai stereotip terhadap orang Madura yang sering muncul dan menjadi bahan candaan dalam perbincangan. Dulu dikesankan kalau orang Madura itu terbelakang, tetapi sekarang ini coba dilihat banyak orang hebat-hebat, ini berkah dari Indonesia Merdeka. Mahfud kembali menceritakan saat menjadi Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dirinya sering mendengar sebutan tukang sate dan penjual besi tua. Waktu saya jadi Menhan, ada gurauan begini, Pak Mahfud itu dari mana? Lalu ada yang berteriak di belakang, sate! Mengesankan kalau orang Madura itu tukang sate. Ada juga yang bilang begini, kalau mau tanya Pak Mahfud orang mana, lempar saja kaleng bekas di belakangnya. Kalau bunyi kelontang, pasti dia menoleh. Mengesankan orang Madura penjual besi tua, kata Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud juga bercerita soal ilmu. Ia mengatakan bahwa sekolah adalah pintu ilmu. Ia mengatakan meskipun mengalami berbagai kesulitan, namun ayahnya bertekad agar anak-anaknya harus mengenyam pendidikan yang layak. Ayah tidak lulus SD, tetapi ketika Indonesia merdeka, dia katakan anak saya harus sekolah. Nah, sekolah itulah yang menjadi pintu ilmu dalam keadaan serba sulit. Saya dan saudara-saudara saya sekolah, ucap Mahfud. Orang Madura punya tugas untuk mengharumkan Indonesia dan tidak ada alasan orang Madura tidak cinta Indonesia. Kita perlu punya semangat seperti Trunojoyo untuk mengharumkan Madura, yaitu dengan memperbagus tata keramanya. Dari Madura untuk Indonesia, orang Madura perlu mengharumkan Indonesia. Kita bersujud di bumi Indonesia. Bila saatnya kita mati, kita akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Tidak ada alasan orang Madura untuk tidak cinta Indonesia, tidak cinta tanah air. Pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari momen rapat antara Menko Polhukam, Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI. Rocky menilai Mahfud telah menang menghadapi anggota DPR yang main keroyokan. Pasalnya, satu persatu kritik dan sindiran yang dilayangkan DPR dapat dijawab oleh Mahfud. Ia mengaku sedari awal anggota DPR sudah terlihat mengeroyok Mahfud MD. Demikian, Mahfud pada saat itu berada di atas angin karena beberapa faktor. Faktor yang menjadi Mahfud unggul adalah karena Mahfud MD memiliki data yang kredibel. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mendukungnya. Dirinya lantas menilai anggota DPR konyol lantaran mengaku mewakili rakyat, namun mau menghalangi penegakan hukum. Gubernur Jawa Timur singgung soal sosok Mahfud MD, sosok yang dikenal pemberani, tidak takut berkata jujur, serta tak bisa dikendalikan siapapun. Kalau dulu di zaman Gus Dur, Pak Mahfud MD ini dikenal peluru tak terkendali, jadi memang tidak ada yang bisa mengendalikan beliau, sampai sekarang sepertinya.